Roh Kudus, datanglah dalam nama Yesus. Di setiap tempat di mana kami berkumpul di dalam nama Yesus pada saat ini, Roh Kudus, datanglah. Turunlah Roh Kudus. Berkati umat-Mu yang datang bersama-sama pada pagi hari ini. Saat ini dalam nama Yesus. Di mana tempat kapanpun berada. Pada saat mendengar siaran ini, di dalam nama Yesus Roh Kudus hadir dan berkuasa. Penuhkan tempat di mana kami ada dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi semuanya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau mengaku bahwa kami sangat banyak kekurangan dan kelemahan. Kami mengaku bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Menghadapi segala tantangan ini tidak bisa kami hidup sendiri tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, maka datanglah di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus. Yesus Kristus Allah Bapa, mari nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Kami berseru dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan pada hari Jumat Agung yang besar ini. Kami merindukan Engkau Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Sebab saat ini adalah saat peperangan rohani yang sangat besar di seluruh dunia. Iblis sedang bekerja. Tapi kami percaya Engkau adalah yang memegang seluruh dunia dengan kuasa kedaulatan-Mu yang tak terbatas. Ajaib Engkau Tuhan. Heran Engkau, luar biasa, dahsyat, tidak ada yang menandingi Engkau. Kami percaya dalam nama Yesus. Pada waktu kami bersama-sama membuka firman Tuhan, mari buka hati kami Tuhan. Waktu kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara dalam nama Yesus. Dan buatlah kami haus dan lapar akan Engkau. Lebih dari sebelum-sebelumnya. Melampaui kondisi fisik kami. Melampaui kemampuan kami. Melampaui kelemahan kami. Melampaui kelebihan-kelebihan kami semua. Engkau di atas segala-galanya Roh Kudus. Mari Engkau bekerja menjamah hati kami masing-masing. Sedemikian sehingga kami boleh haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati kami masing-masing. Jamah hati kami dalam nama Yesus Kristus. Berbicara dalam hati kami Roh Kudus. Hidupkan firman-Mu dengan kuat kuasa. Tanamkan benih firman itu dalam hati kami. Buat kami mengerti dan kami sadar. Serta kami mengalami mujizat dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang dahsyat. Yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi ini. Saat ini, mujizat tubuh dan darah Yesus hanya Engkau yang bisa menjelaskan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengikat setan-setan di udara yang mau mengganggu kami. Roh di bumi, di atas bumi dan yang di udara. Roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni. Roh kelemahan. Roh sakit penyakit, roh kematian, roh khawatir, roh takut. Kami mengikat semua oleh kuasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kemenangan Yesus sempurna. Kami hardik Kau. Dalam nama Yesus, roh COVID-19 pergi. Engkau hancur oleh darah Yesus Kristus. Tinggalkan anak-anak Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami usir Kau dan tidak boleh kembali lagi dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasa pada pagi ini, pada saat ini. Ambil alih semuanya Tuhan, Kau yang berkhotbah bukan saya. Kau yang menyatakan diri-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berdoa, semua yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-11.
ayat yang keempat sampai ke-8. Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 8. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan yang seperti yang tidak akan ada lagi. Dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, ini Musa berkata kepada Firaun, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Kita baca bagian yang kedua dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 15. Kita akan mencoba melihat latar belakang daripada peristiwa Jumat Agung yang mendahului Paskah pada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Keluaran 12 ayat 1 sampai 15 saya bacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Saudara buka hati ya. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Dan yang dipanggang mereka harus makan. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, perhatikan, Tuhan berperang juga kepada semua dewa-dewa, semua kuasa-kuasa gelap. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ini adalah penghukuman untuk di bumi ya. Nanti ada neraka buat mereka. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi
tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang terakhir mari kita lihat dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu kejadian yang sangat fenomenal di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana di dalam Perjanjian Lama Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah saudara-saudara, Mesir pada saat itu adalah negara superpower. Bangsa yang dipimpin oleh Raja Firaun yang sangat mengasihi segala dewa-dewanya yang banyak sekali. Dan dewa-dewa yang disembah oleh Firaun ini, mereka itu bukan dewa-dewa yang ecek-ecek, saudara. Setan-setan bukan yang kecil-kecil, tetapi ada dewa kebangkitan, ada dewa matahari, ada dewa sungai Nil, macam-macam, saudara. Banyak sekali dewanya. Dan masing-masing dewa itu ada juga dewa untuk kesuburan, ada dewa untuk kematian, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kitab suci, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, itu Musa harus ketemu sama Firaun. Dia harus meyakinkan bangsa Israel, para penatua yang memimpin bangsa Israel yang dianggap dituakan oleh bangsa Israel. Harus diyakinkan bahwa Musa itu adalah pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan di dalam kitab suci mempercayakan mujizat-mujizatnya kepada Musa. Supaya Musa melakukannya. Misalnya ya, tangannya dimasukkan ke bajunya, dikeluarkan semua menjadi putih. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Nah saudara, dipegang buntutnya jadi tongkat lagi. Tangannya yang putih itu dimasukkan dalam tubuhnya, keluar, hilang kustanya. Ya. Terus mencurahkan air dan kemudian dituang di tanah jadi darah. Mujizat-mujizat itu Tuhan percayakan kepada Musa. Dan Musa harus setia melakukan mujizat itu bukan menurut maunya sendiri, saudara. Tidak bisa Musa membuat mujizat apapun juga menurut suka-sukanya sendiri. Ditantang sama orang, ayo bikin mujizat. Tidak bisa. Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Musa harus tahu kehendak Tuhan. Apa yang dipercayakan di dalam hidupnya itu harus tahu. Dia harus melakukan. Jadi tidak bisa sesuka-suka pikirannya sendiri. Itu Musa, saudara. Dan Musa itu dia setia melakukan semua mujizat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Diperintahkan apa, dia lakukan apa. Dia disuruh apa, dia melakukan itu. Bagaimana caranya, itu pun juga harus sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya sendiri. Jadi mujizat itu tidak bisa dilakukan menurut kemauan daging kita, saudara. Maka kalau kita ada yang nantang suruh mujizat-mujizat itu, saudara nyakiti hati Tuhan bukan hati manusia. Pendeta itu siapa? Tidak ada apa-apanya, saudara. Pendeta itu manusia saja, tidak mampu. Tuhan yang mampu. Maka jangan nantang sama Tuhan loh ya. Saudara harus takut sama Tuhan. Kalau tidak ngerti tentang mujizat, saudara harus hati-hati bicaranya. Itu penting sekali. Saya cuma khawatir, saudara. Pekerjaan Tuhan itu terganggu karena apa? Orang yang tidak takut sama Tuhan atau tidak mengerti firman Tuhan walaupun takut Tuhan.
ya, tapi kurang dalam mengenal firman Tuhan. Orang tidak bisa melakukan mujizat dengan kekuatannya sendiri. Dan pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan untuk hal-hal supernatural itu tidak boleh sedikit pun sombong. Karena Tuhan memanggil orang itu di dalam ketidakberdayaannya. Kuasanya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa dipanggil dengan kuasa Allah yang dahsyat. Bahkan kuasa yang kepada Firaun, kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-7. Coba lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Firaun itu adalah raja, tapi dia juga adalah seorang dukun, saudara. Seorang yang dianggap sebagai Allah. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan seterusnya, saudara. Ini satu kenyataan bahwa Musa itu diberi kuasa sama Tuhan, ya. Memang ada penjelasan Alkitab lebih dalam lagi, ya. Nanti kalau saudara ada waktunya hari Senin, saya akan menjelaskan itu kepada saudara di dalam pertemuan diskusi. Saya akan mencoba menjelaskan. Nah, saudara, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan perintah supaya mereka mempersiapkan domba yang umurnya 1 tahun, laki-laki, tidak bercacat. Domba yang saudara perhatikan di dalam kitab suci ini adalah domba Paskah. Ya, bukan domba sembarangan. Anak dombamu itu harus jantan, ayat yang ke-5, pasal yang ke-12. Tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, ini penting sekali, saudara. Harus domba atau kambing. Tapi lebih prefer domba, saudara. Sebab apa? Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nah, domba ini, saudara, harus dibawa, diasingkan selama 14 hari. Lalu kemudian pada senja hari, di hari yang sudah ditentukan itu harus disembelih. Ya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya yang dicurahkan itu, dombanya disembelih mati. Ya, darahnya diambil sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Dilaburkan di tiang pintu rumah, di mana mereka akan makan daging domba yang dibakar itu. Di ambang atas pintu, tiang pintu kiri kanan. Jadi orang kalau masuk itu, atasnya darah masuk ke rumah. Kirinya darah, kanannya darah. Orang itu semuanya akan menonton darah itu. Ya. Menyaksikan ada darah anak domba yang dicurahkan. Lalu ditaruh di ambang pintu. Untuk apa? Untuk mewakili kenyataan bahwa sebetulnya saya adalah orang percaya. Oh, barusan ada orang yang sakit perut disembuhkan, ya, puji Tuhan. Mewakili bahwa artinya adalah saya orang percaya kepada apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan tentang penebusan saya. Bahwa saya akan bebas keluar dari tanah Mesir, bebas dari tangan Firaun, bebas daripada segala malapetaka yang akan Tuhan jatuhkan kepada semua orang Mesir. Anak-anak sulung yang akan kena. Baik itu anak sulung Raja Firaun, maupun juga seorang budak yang sederhana, yang sepele, yang kerjanya sebagai pengirik gandum. Kilangan gandum itu dia dorong. Itu pun anak laki-lakinya atau anak perempuannya yang sulung akan mati semua. Tapi orang yang percaya yang menaruh darah di tiang pintu kiri kanan dan atasnya rumah di mana mereka akan makan Paskah bersama-sama itu akan selamat. Saudara-saudara bisa bayangkan itu bahwa waktu Tuhan
menyatakan kehadirannya untuk menghakimi umat Israel yang tidak taat. Orang yang tidak pakai lambang darah itu akan kena. Ya. Saudara jangan main-main sama Tuhan. Di sini penting sekali. Tidak boleh main-main sama Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah menentukan caranya bagaimana pakai darah, ya harus pakai darah. Artinya apa? Tuhan menuntut nyawa kepada orang berdosa. Akibat dosanya, tubuhnya yang berdosa, nyawanya yang berdosa, tubuh dan darahnya harus dikorbankan. Tapi Tuhan sediakan darah anak domba yang laki-laki yang tidak bercacat, umurnya setahun. Itu gambaran dari Yesus Kristus. Dia seorang Nazaret yang datang menjadi penolong kita. Dia dari surga asalnya turun jadi manusia. Menjadi juru selamat kita. Yesus Kristus itu darahnya berkuasa untuk menggantikan saudara. Saudara harus percaya, saudara harus mengenakan darah Yesus itu untuk menjadi penolong kita. Saudara harus lekatkan itu di dalam roh saudara, dalam jiwa saudara, dalam tubuh saudara, supaya saudara dilewati oleh malaikat pemusnah. Ini pernyataan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur sama Tuhan kalau saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kesengsaraan Yesus Kristus bagi kita, saudara, Dia menanggung salib untuk kita. Dia sebetulnya adalah orang yang tidak bersalah dalam segala hal. Dia adalah anak Allah yang tidak bercacat. Yesus waktu disalibkan, Dia dituduh sebagai seorang yang menghujat Allah. Sebab Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah. Dan mengaku dia adalah anak manusia. Artinya apa? Dia menyetarakan dirinya dengan Bapa surgawi. Sebab di dalam kitab Daniel, anak manusia istilah itu bicara soal dia yang usianya sejak lanjut. Dia dari surga datang. Itu gambaran tentang Mesias, saudara. Yesus mengaku dirinya sebagai Mesias. Dan Allah di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Bapaknya sendiri. Dikandung di dalam kekekalan. Artinya dia adalah yang dari kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena dia dari kekal. Kekal itu sebelum ada ruang dan waktu. Dia ada dari kekal, tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Itu kekal namanya. Selalu ada. Artinya dia dilahirkan dari sejak kekal, artinya Yesus itu ada dari kekal. Ini bahasa filosofis kitab suci, saudara. Kalau orang tidak ngerti bahasa filosofis kitab suci, berpikir Yesus beranak. Yesus diperanakkan, maksud saya. Bapak memperanakkan seperti lahiriah begitu. Itu pikiran yang salah, bukan dari kitab suci, saudara. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Yesus tidak menolak mengaku dirinya sebagai anak Allah. Tidak menolak dia mengaku diri sebagai anak manusia. Maka tulisan di atas kayu salib itu ditulis apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sudah tahu Raja orang Yahudi istilah itu? Raja orang Yahudi dalam perjanjian lama itu cuma Tuhan Yahweh. Jadi Yesus mengaku dirinya adalah Yahweh yang jadi manusia. Itu sebabnya orang Yahudi marah sama dia dan mau menghukum dia sampai mati. Tapi sesungguhnya di dalam Yesaya dinubuatkan kesalahan kita yang dipikul oleh Yesus. Dosa kita yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi kesalahan kita yang ditanggung oleh Yesus. Dosa kita yang dipikul oleh Yesus. Kematian Yesus adalah kematian menggantikan saudara dan saya. Puji nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Sebelumnya Yesus mengadakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu adalah perjamuan kemenangan. Sebab Yesus mengangkat roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengangkat anggur yang di atasnya dia mengucap syukur. Di dalam cawan itu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumbahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, artinya apa? Perjamuan di dalam perjanjian lama, perjamuan Paskah dengan penyembelihan domba. Darahnya dilabur di tiang pintu kiri kanan dan di atas. Dagingnya dibakar dengan api, dikorbankan, seluruhnya dibakar habis sampai isi perutnya.
dinaikkan asapnya kepada Bapa di surga. Dipersembahkan kepada Bapa di surga, bukan dipersembahkan kepada setan. Darah Yesus untuk kita, korban Yesus untuk kita, itu dipersembahkan kepada Bapa di surga, bukan kepada setan. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah utang sama setan apapun. Dia menebus kita dari tangan setan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dagingnya kita makan, daging dari domba yang disembelih itu. Maka kita juga makan perjamuan kudus. Itu artinya, saudara, dengan Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Ayo bilang sama-sama, perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Pembebasan umat Israel dari tangan Mesir itu adalah simbolik menunjukkan satu bayangan yang ke depan akan terjadi, yaitu yang terjadi dalam Yesus Kristus. Nubuatan di dalam perjanjian lama itu digenapi dalam Yesus. Paskah yang merupakan penyembelihan anak domba untuk membebaskan Israel keluar dari tanah Mesir, itu gambaran daripada Yesus membebaskan kita dari segala musuh-musuh kita. Dari dosa kita ditebus, dari iblis kita ditebus, dari maut kita ditebus, dari sakit penyakit kita juga ditebus. Sebab oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita ditebus, diselamatkan. Kita ditebus dari kenajisan kita. Saudara, kita ditebus supaya menjadi milik Allah. Maka mujizat yang besar terjadi buat kita kalau kita menerima dengan iman. Ayo katakan, menerima dengan iman. Bukan menerima pakai akal budi saja, tidak cukup. Tapi hatimu percaya bahwa Tuhan menanggung dosa-dosamu. Tuhan mengalahkan iblis. Tuhan membebaskan kita dari dosa. Saudara mesti percaya, Tuhan membebaskan kita dari kuasa maut. Tuhan membebaskan kita dari segala penyakit. Kita mesti percaya, saudara. Sebab di situ kekuatan kita sebagai orang percaya. Saudara, ada komentar-komentar yang saya baca di Facebook, ya, ngomongnya kasar tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Walaupun setan ditengking, virus corona ditengking, tidak akan mampu, tidak konjat pakai nama Yesus sekalipun. Saudara, itu terlalu keji perkataan itu. Apa yang terjadi sebetulnya kita harus kembali kepada kuasa yang terdapat di dalam darah Yesus. Kita mesti percaya sama apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau saudara jarang baca Alkitab, lalu kemudian saudara ikut-ikutan orang-orang, bahaya sekali. Baca Alkitab, di situ darah Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa. Saudara harus kembali kepada kitab suci. Khasiat korban anak domba Paskah di dalam perjanjian lama itu luar biasa, membebaskan Israel. Tidak ada satupun yang mati. Tidak ada yang mati. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, ada beberapa tulah yang bangsa Israel tidak kena. Ada 5. 5 yang lain, kan 10 tulah. 5 yang lain Israel juga kena, saudara. Jangan salah. Ada yang dikecualikan, ada yang tidak dikecualikan. Terserah Tuhan. 5 bangsa Israel ikut kena. 5 tidak kena. Apa yang tidak kena? Lalat pikat. Keluaran 8 ayat 20-24. Israel tidak kena. Tulah sampar pada ternak-ternak. Itu bangsa Israel juga tidak kena. Keluaran 9 ayat 1-4. Lalu tulah guruh. Hujan es dan api sekaligus. Bangsa Israel juga tidak kena. Keluaran 9 ayat 23-26. Lalu tulah gelap gulita. Keluaran 10 ayat 22-23. Bangsa Israel juga tidak kena. Itu 4 ya. Yang kelima, tulah kematian anak sulung dari manusia dan hewan. Keluaran 11 ayat 4-7. Israel juga tidak kena. Artinya apa? Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Tuhan yang berkuasa. Tapi yang membedakan bangsa Israel dari bangsa Mesir adalah kehadiran Tuhan yang berdaulat dan yang menang dan yang hidup. Puji nama Yesus. Saudara mesti percaya sama kuasa nama Yesus itu. Jangan tidak percaya sama kuasa nama Yesus.
Pegang kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Tapi perhatikan, hanya umat Tuhan yang taat, yang percaya darah anak domba itu berkuasa. Tubuh domba itu kita harus makan. Darahnya kita laburkan di 2 tiang dan di atas ambang pintu. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara walaupun orang Israel tetap kena. Maka kalau saudara sebagai orang percaya, saudara tidak punya iman kepada tubuh dan darah Yesus yang berkuasa membebaskan kita, saudara juga tidak ada masalah. Terserah saudara, tetapi saudara tidak punya proteksi. Saya mau katakan ini penting sekali. Keselamatanmu ditentukan oleh tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan. Imanmu itu seberapa besar menentukan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara tidak percaya kuasa kesembuhannya, itu terserah saudara. Ya, tapi saya percaya darah anak domba Allah membebaskan kita, termasuk menyembuhkan kita. Saudara, waktu Yesus dicambuk, darahnya keluar. Jadi di dalam bilur Yesus itu terdapat darah Yesus. Ayo bilang, di dalam bilur Yesus ada darah Yesus. Itu bicara soal apa? Penderitaan kita ditanggung oleh Yesus. Mental, Yesus juga menderita mental loh. Jangan bilang Yesus cuma fisik, mental. Dia masuk di atas kayu penderitaan salib itu. Saudara, itu mentalnya luar biasa. Di Taman Getsemani dia berdoa. Dan waktu berdoa dia berkata, ya Bapakku bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Itu selalu doa punya presaposisi bahwa kita percaya Bapak yang berdaulat. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tapi dia punya kemauan apa diceritakan sama Tuhan. Kalau berkenan Bapak, tidak ada yang mustahil. Itu pernyataan, tidak ada yang mustahil bagimu. 2, dinamikanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tapi sisi yang satunya bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Ini 2 kutub yang berbeda tapi satu. Seperti besi sembrani, ada kutub positif, ada negatif. Negatif sama positif kan berlawanan. Tapi di dalam satu besi sembrani yang sama. Doa itu seperti itu, saudara. Kalau saudara tidak ngerti rahasia doa, saudara salah kaprah. Tetap harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Dan tetap jangan meninggalkan kenyataan. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Itu tidak boleh tidak ada dalam doa-doa kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita lihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anjing pun tidak boleh gonggong sama Tuhan. Tutup mulutmu anjing ya. Orang Mesir suka anjing saudara. Walaupun bukan dimakan ya, bukan dimakan tapi dipelihara. Kalau orang Manado dimakan saudara. Ya, orang Batak dimakan. Tapi anjing bagi orang Mesir dipelihara. Dan mereka menjaga orang Mesir. Orang Israel tidak boleh digonggongi anjing sama Tuhan. Binatang-binatangnya juga tidak boleh digonggong sama anjing, saudara. Itu Tuhan membedakan mereka dari bangsa Mesir. Suatu kuasa Tuhan yang bekerja, saudara. Nah, Yesus di dalam kitab suci, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Yesus itu disebut saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah saudara, saya mau membahas sedikit tentang darah Yesus dan korban tubuh Yesus. Yang pertama, Yesus dengan korban tubuh dan darahnya membeli kita dari kuasa musuh. Menebus, saya katakan, membeli dengan darahnya, dengan tubuhnya. Itu adalah satu kenyataan yang jelas di dalam kitab suci. Saya bacakan Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dikatakan membeli mereka bagi Allah. Sudah dibeli untuk Tuhan, buat Tuhan. Kita milik Tuhan kalau sudah dibeli oleh darah Yesus dan tubuh Yesus. Coba katakan, saya milik Tuhan Yesus. Hidup mati saya milik Tuhan Yesus. Itu pertama, ditebus dari kata lutro, redeem, ransom sebagai harga tebusan.
sebagai penebus Yesus itu. Yang kedua, Yesus itu mengalahkan iblis, saudara-saudara. Darah Yesus menghancurkan iblis. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, Yesus sudah mengalahkan setan dengan korbannya, kematiannya di atas kayu salib. Puji nama Yesus. Kolose 2 ayat 15 mengatakan Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah iblis-iblis itu. Dan penguasa-penguasa semua roh jahat. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, itu Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, tubuh dan darah Yesus itu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, dalam bahasa asli melepaskan itu luwo. Luwo itu artinya membasuh, memandikan kita dari dosa-dosa. Jadi Yesus itu, kita yang berdosa dicelupkan dalam darahnya, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih, menjadi seperti salju oleh darah Yesus. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun saudara seorang pendosa yang hebat, sudah bunuh puluhan orang, sudah berzina dengan banyak orang, sudah ratusan orang kau makan. Tetapi kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, dosamu dihapuskan. Engkau dibebaskan, dimandikan dari dosa-dosa. Yang keempat, dikatakan dalam kitab suci Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tentang imam yang bersifat manusiawi. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saudara, dalam bahasa asli di sini adalah pakai kata atetesis, menghapuskan dosa. Apotetesis, hamartia, dosa yang dihapuskan. Apotetesis itu artinya adalah membatalkan dosa, membuang dosa dari hidup kita. Jadi Tuhan itu memandang kita tidak berdosa lagi. Artinya apa? Pembenaran kita. Darah Yesus, tubuh Yesus yang dikorbankan membenarkan saudara. Di dalam pandangan Bapa di surga, engkau dilihat sudah tidak berdosa. Ini yang terjadi. Korban tubuh dan darah Yesus. Engkau disucikan. Tidak dilihat lagi sebagai orang berdosa. Maka engkau boleh panggil dia sebagai Bapakku. Bapak, kurang ajar kamu orang berdosa, panggil dia Bapaknya. Oleh darah Yesus engkau dipandang kudus oleh Bapa. Amin. Yang kelima, darah Yesus 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, artinya apa? Menyucikan, bahasa aslinya adalah katarizo, kataros, katarizo. Memurnikan, membersihkan, memurnikan kita dari segala dosa. Hati saudara yang banyak perasaan jengkel, marah dibersihkan. Menyucikan kita. Pikiran, memorinya najis dikuduskan oleh darah Yesus. Kemauan yang membara, bernafsu besar untuk berdosa dihapuskan, diganti dengan kemauan yang bersih. Keadaan yang terikat oleh dosa diputuskan. Karena apa? Yesus itu katarizo dari segala dosa. Kita dikataris, mengalami katarsis, pembersihan. Unek-unek hatinya dosa itu semua dibuang. Nah ini, baik itu memori dosa, perasaan negatif. Sudah ada satu orang yang perutnya sakit. Tuhan sembuhkan kamu. Mules sekali, sudah sembuh sekarang. Puji nama Yesus. Sudah bersaksi ya, tulis di YouTube atau tulis kesaksian saudara di Instagram atau di Facebook. Ada lagi yang masih sakit, perutnya sebelah kiri. Saudara percaya darah Yesus bisa menolong saudara, bilur-bilur Yesus. Terjadilah, terimalah. Ada orang yang tangannya kaku, tangannya susah digerakkan,
frozen, ya Tuhan sembuhkan. Sekarang sudah tidak frozen lagi. Jari tengahnya khususnya paling susah, udah sembuh. Jari tengah tangan kiri. Nah yang keenam, saudara, tubuh dan darah Yesus itu, Kolose 1 ayat 20, saya bacakan. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, di sini darah Kristus, tubuh Yesus mengadakan pendamaian dengan Allah di surga. Dari kata eirenopoieo, membuat damai, mengadakan perdamaian. Jadi tidak lagi berselisih, kita sama Bapa di surga tidak berselisih, tapi kita damai. Yang ketujuh, tubuh dan darah Yesus menjadikan kita sebagai satu kerajaan dari imam-imam yang memiliki anggota-anggota kerajaan itu, imamat rajani. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Kristus telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, puji Tuhan, tubuh dan darah Yesus berkuasa untuk membeli saudara, menebus, dijadikan milik Allah. Dia mengalahkan iblis. Saudara yang diganggu oleh iblis, tidur tidak nyaman, diganggu, dikejar-kejar setan, berseru pada Yesus, lari kepada Yesus, ambil darah Yesus, ambil tubuh Yesus, engkau dibebaskan. Engkau yang ada dalam ikatan dosa, engkau dibebaskan, dibenarkanlah engkau oleh Allah. Engkau dipandang kudus oleh Allah. Engkau disucikan dari segala dosa-dosa kita. Engkau dimandikan dari segala dosa. Engkau bukan statusnya sebagai orang berdosa lagi, tapi sebagai orang benar. Dan engkau menjadi imam-imam Allah. Engkau menjadi orang yang berdamai dengan Allah. Puji nama Yesus. Saudara, pada saat ini kita akan berdoa untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Mari. Masuk dalam doa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, bebaskan dari iblis. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya, dengan berdiri sama-sama. Amat kuasa, sucikan dari dosa, hancurkan semua kutuk, hancurkan semua kutuk. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya. Jangan takut, nyanyikan lagu ini. Amat kuasa, sucikan dari dosa, pulihkan dan sembuhkan, pulihkan dan sembuhkan. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan
dari dosa, bebaskan dari iblis. Bebaskan dari iblis, darahnya tebus saya. Lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, hancurkan semua kutuk, hancurkan semua kutuk, darahnya tebus saya. Masih berdiri, saudara nyanyikan. Yang sakit pegang bagian sakitnya, darahnya amat kuasa. Ada yang sakit perut sangat hebat, pegang perutmu, sucikan dari dosa, pulihkan dan sembuhkan, pulihkan dan sembuhkan, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya tebus saya. Musik terus mengalun. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang mau percaya. Sudah percaya sama Tuhan. Percaya darah Yesus berkuasa, tubuhnya berkuasa menyucikan saudara, melahirkan saudara kembali, membasuh saudara dari dosa, menebus saudara, membenarkan saudara, menjadikan saudara sebagai orang yang kudus. Pikiranmu dibuang dari iblis, dari dosa, nafsumu dimatikan oleh darah Yesus. Berkuasalah Tuhan atas kami semua. Berdoa minta ampun masing-masing atas segala dosa-dosamu. Berdoa engkau mengakui dosa-dosamu apa sama Tuhan, cerita. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya defisit rohani Tuhan. Saya sangat miskin di hadapan-Mu. Saya melarat di hadapan-Mu. Saya datang sebagai orang yang lemah, yang penuh cacat celah. Saya penuh kesombongan. Saya penuh nafsu. Saya penuh kenajisan. Pikiran saya kotor. Perkataan saya kotor. Tingkah laku saya najis di hadapan Tuhan. Aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi pada pagi ini, pada saat ini, Tuhan menjamah dengan firman Tuhan. Darah Yesus berkuasa menolong saya. Korban Yesus, anak domba Paskah yang disembelih, berkuasa melepaskan saya, menebus saya dari segala musuh-musuh, dari dosa, dari iblis, dari kuasa maut, dari kenajisan, daripada segala kebinasaan kami. Pada pagi ini, pada saat ini Tuhan, jamah dengan Roh Kudus-Mu. Kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Yesus bekerja membasuh saya. Ada orang yang tumitnya kaki sebelah kanan sakit sekali. Engkau kena cedera yang hebat di situ, tulangmu remuk. Tuhan sembuhkan engkau. Ototnya sakit, syarafnya sakit, sembuh. Tumit sebelah kanan. Oleh darah Yesus engkau ditebus. Oleh darah Yesus engkau diampuni. Engkau masih sungguh-sungguh ikut Yesus. Terima kuasa, Roh Kudus turun, menolong kita. Dia ada di mana-mana, saudara. Percaya sama Roh Kudus. Dia hadir secara istimewa pada saat ini. Undang dia, panggil Roh Kudus. Aku butuh engkau. Aku butuh engkau Roh Kudus. Menopang saya, menolong saya. Tolong saya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang bagi saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa secara khusus. Demi nama Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah mati dan bangkit. Yang bilur-bilurnya sudah ditulis di dalam Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Petrus mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.
Maka berdasarkan firman Tuhan ini, pegang janji Tuhan ini. Lihat kepada Yesus. Iman percayamu aktif demi nama Yesus. Saya mengikat setan-setan yang membuat sakit, penyakit, roh corona, roh virus, roh meningitis, roh autoimun, roh segala penyakit kelemahan, paha yang sakit. Semua kuasa iblis yang membuat sakit itu aku ikat semua dengan darah Yesus demi nama Yesus. Aku patahkan kuasamu dalam nama Yesus. Aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Aku tengeng kau pergi, keluar, tidak kembali lagi dalam nama Yesus. Dan kuasa bilur-bilur Yesus menebusmu. Darah Yesus menebusmu. Kuasa bilur-bilurnya bekerja pada saat ini. Demi nama Yesus. Mujizat kreatif terjadi. Kuasa kesembuhan terjadi. Nama Yesus bukan saya. Yang mengerjakan bukan saya. Tuhan Yesus. Sudah gerakkan tubuh saudara dengan iman. Terima kesembuhan tadi. Sudah sakit perut, sudah sembuh. Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Yesus. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan ini adalah perjamuan seperti saudara tahu, adalah perjamuan kemenangan. Saudara baca kitab suci, sungguh-sungguh saudara mengalami firman Allah hidup berkuasa. Firman Allah ajaib. Baca kitab sucimu. Saya sedih sekali lihat orang yang tidak ngerti kitab suci. Komentar-komentar tidak pernah benar. Ya, baca Alkitab mulai hari ini. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Bapa, kami berdoa, gerejamu Tuhan satukan. Gerejamu Tuhan kuduskan. Dari kaum Protestan, baik itu karismatik, Pentakosta, Injili, dari denominasi apapun, supaya bersatu teguh di dalam Yesus Kristus. Biar kami saling mengampuni, perkataan kami membangun satu sama yang lain. Urapi gereja-gerejamu Tuhan saat ini. Saatnya rekonsiliasi, hatimu tidak boleh simpan kepahitan. Saudara berdoa mengampuni dan mendoakan siapapun yang bersalah kepada kita. Doakan mereka supaya perjamuan kudus ini berarti. Kuasamu Roh Kudus, turunlah. Pada waktu perjamuan kudus kami laksanakan bersama-sama, kami layankan. Pekerjaan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus, sucikan kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum perjamuan kudus, Yesus memberi teladan kepada kita. Dia mengambil roti yang tidak beragi, dia ucapkan syukur, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita nanti akan makan bersama-sama. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengucap syukur atas cawan itu. Sambil mengangkatnya, dia berkata, inilah darahku, inilah cawan perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus, kita mengingat kematian dan kebangkitan Yesus mengasihi kita. Dia dikorbankan untuk kita. Sekarang pegang roti saudara masing-masing. Dengan iman, darah Yesus, tubuhnya kita makan, darahnya dicurahkan.
daging yang kita makan. Ini, Yesus bilang, inilah tubuhku. Mari kita angkat ya. Di atas kepala kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan, kita mengenang Yesus. Mari kita ingat Yesus. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan bersama-sama di atas kepala kita. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia angkat cawan itu dan dia berkata, inilah darahku. Inilah cawan perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Bukankah kita yang minum dipersatukan dengan darah Yesus juga? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk korban Yesus. Terima kasih Yesus. Korbanmu sempurna. Darah tercurah, kudus, kudus, kudus. Tubuhmu Yesus telah kami makan, kami nikmati, kami alami kemenanganmu Yesus. Kami ditebus, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan. Haleluya. Ya karena lama sana. Shiriri lama sana. Bapa karena lama se. Shiriri lama masih lama sana shiriri. Kuasa darah Yesus dan tubuhnya bekerja lebih dalam, membebaskan dari iblis, dari kuasa dosa, dari ikatan dosa dalam nama Yesus. Engkau dilepaskan oleh nama Yesus. Engkau dikuduskan dan engkau dijadikan imam-imam yang punya imamat rajani. Ada kesembuhan masih terus berlangsung dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berterima kasih masing-masing. Berdoa untuk kebangunan rohani di Indonesia dan di dunia pada saat ini, karena ada banyak sekali pekerjaan Roh Kudus yang bisa kita saksikan di mana-mana. Terima kasih Tuhan karena banyak pekerjaan Roh Kudus di mana-mana tempat. Injil diberitakan, kesaksian-kesaksian tentang rumah tangga yang mulai dipersatukan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ada kebangunan di mana orang mencari wajah Tuhan. Di mana-mana ada waktu di mana orang mencari Tuhan. Mereka mengerti bahwa persekutuan itu mahal. Bahwa darah Yesus, tubuh Yesus dikorbankan untuk kami semua. Memberi kebangunan, kesegaran, kekuatan. Kepada saat ini di tengah-tengah menghadapi virus corona dan segala krisis yang ke depan akan terjadi. Dalam nama Yesus terjadi kuasa pemulihan oleh nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus yang dikorbankan. Dan iman kita Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan setiap orang di sini dijamah demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk perang di mana-mana supaya dihentikan oleh kuasa nama Yesus. Juga kalau sampai ada penghentian perang itu terjadi kebangunan rohani yang besar. Tetapi jika perang itu tetap berlangsung, kau pelihara iman orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa saat ini hari-hari terakhir sudah kami masuki, ada masa-masa kesusahan-kesusahan yang menuju kepada Great Tribulation, menuju pada kesusahan besar yang akan melanda seluruh dunia.
Dan kami berdoa supaya kami dipersiapkan sebagai mempelai-mempelai Kristus. Supaya kami dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Allah di surga. Kami berdoa pada masa sebelum Kau datang kembali, Kau menggoncang segala sesuatu yang bisa digoncang supaya kerajaan yang tak tergoncang itu tetap. Dan pada masa itu, Engkau akan mengangkat gereja Tuhan menjadi tinggi menjulang, mengatasi gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepadanya. Kami minta itu Tuhan genapi dalam nama Yesus. Pembangunan rohani, mujizat Allah, kesembuhan-kesembuhan ilahi. Dan juga pelepasan-pelepasan dari kuasa iblis terjadi di mana-mana dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang perkasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah bersama-sama. Kita berdiri bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kebaikan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Biar diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Hari ini sampai Maranatha, dan engkau menjadi saksi-saksi kematian dan kebangkitan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Amin.